Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Jadi kita sama-sama belajar. Karena setiap para subscriber, pemirsa Janggiri yang terhormat, semuanya punya guru sejati. Jadi asli bawaannya itu sudah pintar-pintar. Ya, akan tapi kadang ragu, takut untuk menjabarkan ya. Mohon bersama-sama meluaskan ilmunya Gusti Allah. Karena kami kadang-kadang mau menjabarkan di sisi yang lain atau di sudut pandang yang lain, kadang ada yang lupa, kadang ada kode etik, kadang memang kami nggak tahu ya. Jadi mohon diperluas karena para subscriber itu kan banyak sekali, berarti lebih pintar para subscriber daripada kami karena kami sendiri ya. Para subscriber itu yang ngumpul di sini, yang datang kemari itu saling isi. Sistemnya sistem Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem sahabat. Karena kalau belajar sistem sahabat itu lebih mudah ilmu dijabarkan, lebih mudah ilmu terluaskan, lebih mudah ilmu dipahami. Karena masing-masing rasa itu sudah rasa sahabat, bukan rasa santri atau bukan rasa murid. Karena kalau rasa santri itu pasti ada sekat atau perisai atau hijab, segan. Rasa murid juga segan. Rata-rata orang kalau mau bertanya, di dalam dirinya sudah tertanam rasa murid atau rasa santri, itu sudah bingung mau ngomong maaf. Nah, sehingga guru sejati yang di dalam itu yang cemburu. Jadi ayolah kita kembali kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sendiri semuanya itu sahabat, agar mudah dipahami keluasannya ilmunya Gusti Allah. Yo, ada suara kambing tetangga ya sambil liburan ya karena nanti nunggu malam-malam kadang Pak Hasan kan sibuk ya. Yuk kita jabarkan wusul secara rasa dan wusul secara visual. Sebenarnya para subscriber itu sudah banyak sekali yang wusul, tapi secara rasa, nggak peka atau nggak sadar atau nggak titen. Ya, contoh begini, kalau wusul kholwat, ya kholwat secara apa? Wusul secara kholwat. Ini kami gambarkan ya. Ini gambaran saja, jadi nanti juga jangan terfokus kepada gambar. Ini umpamanya kholwat. Ini ahad. Ahad atau tauhid. Jadi ini banyak ya. Kholwat, sumadi. Ini banyak ini. Ini hanya bahasa. Intinya adalah sama. Seperti di sini ada bahasa kholwat, semadi, semedi, infirot, ujlah. Terus apa lagi? I'tikaf, tafakur. Apa lagi? Ayo luaskan. Riyadhah. Itu hanya bahasa. Intinya adalah hening. Contoh dalam segi bahasa buah saja itu kan luas. Buah yang
berbentuk seperti alfukot atau mangga dan lain-lainnya, itu juga jangan di situ aja. Ada buah hati, buah kedamaian, buah kerja keras, ada buah-buah yang lain. Jadi di saat kita memahami kalimat kholwat, terus ada di sampingnya semedi, ya jangan kaku, ayo kita luaskan. Ya, karena di dalam kalimat makan, madang, mangan, badok, apalagi terus bahasa Sunda juga banyak itu, ada ngalebok, ada daang, luas ya. Bahasa yang intinya makan aja itu luas. Jadi mohon diluaskan. Nah, kalimat ahad juga luas. Ya. Makanya ahad itu ada kalimat minggu. Jadi mohon ini juga diluaskan, jangan sampai minggu sama ahad itu beda ya. Ayo kita luaskan. Minggu mimnya, m-nya manunggal. Manunggal. Ya, salah ini. Di bawah ya. Manunggal. Ing. Ya, ini ing ya. Gusti. Lah ahad, nanti kalimat ahad ada kalimat manunggal, ada kalimat tauhid, ya. Nanti diluaskan lagi, mohon diluaskan, ya. Nanti ada kalimat apa lagi? Esa ya, mohon diluaskan. Jadi orang kepingin wusul, lewat kholwat, lewat semedi, lewat infirot, riyadhah, uzlah, apalagi tafakur, i'tikaf yang judulnya hening, ini tantangannya sangat amat berat. Video tentang kholwat mohon sudah sangat banyak sekali. Video khusus kholwat saja itu di Janggiri Channel itu sudah lebih dari 100 video khusus tentang kholwat. Dari mulai yang masih nol, yang sudah mulai naik, videonya sudah banyak sekali. Jadi sebelum mempelajari tentang usul ini, kami sarankan selalu bolak-balik ya. Yang kami sering, karena kenapa sih? Karena kalau surat Al-Anfal ayat 35 dibaca dulu, mohon dibaca artinya. Ya, mohon dibaca artinya menurut wilayah daerah masing-masing, menurut negara masing-masing bahasanya, masing-masing bahasa, ya, agar mudah dipahami. Jadi ini mohon surat Al-Anfal ayat 35 dibaca artinya. Kalau ini sudah dibaca artinya, sehingga ingin menjabarkan tentang wusul rasa, wusul visual, bukan cuma untuk menjabarkan ini ya. Surat Al-Anfal ayat 35 itu ibarat surat untuk melepas kemelekatan konsep-konsep yang sudah lama melekat, dilepas. Karena mempelajari ilmu hakikat tanpa membaca ini dulu nggak bisa masuk-masuk. Ilmu makrifat dipelajari tapi ayat ini tidak pernah dibaca, nggak masuk-masuk. Mau tasawuf, mau sufi, apalagi mau insan kamil, luas lagi mau laduni. Jadi semua itu butuh proses. Kalau ada kalimat laduni hanya berapa menit, ya nggak bisa. Prosesnya berapa menit itu sistem transfer energi. Lah energi itu transfer dari sosok kasar ya, umpamanya kalau dalam bahasa umumnya, kalau bagi yang sudah ahad sih sudah tahu. Manusia sama manusia mentransfer sesuatu, energi apapun, itu nggak akan lama. Tapi kalau transferan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala itu abadi dan kuat.
Sistem transferan Gusti Allah juga sistemnya sunatullah, nyicil, nggak pakai langsung blek. Karena manusia ini sunatullahnya banyak. Kalau ujuk-ujuk itu kaget bisa blank. Ya, mohon ini kami jadi pas ngomong blank jadi blank semua ini. Ayo mohon diluaskan. Jadi untuk mempelajari ilmu kemakrifatan, ilmu usul, ilmu suhu, fana, apalagi mohon diluaskan. Kalau kami lupa kan ya namanya masih mau makan kan ya pasti ada lupanya ya. Yo perhatikan. Ini video tentang kholwat, mohon ketik Janggiri Channel ya. Ketik Janggiri Channel, nanti di beranda itu ada tulisan kelola video, kelola video ya, video ya, kelola video, itu ditunjuk, klik, nanti scroll ke bawah, karena banyak sekali pemirsa-pemirsa Janggiri Channel yang bertanya tapi videonya sudah ada. Yang bertanya videonya sudah ada semua. Ini video kami kurang lebih sudah 420 ya. Jadi video tentang kholwat, tutorial kholwat, tentang bagaimana caranya wusul, sudah banyak sekali, kami juga lupa videonya. Pokoknya video tentang kholwat itu sudah banyak sekali. Lah bagaimana wusul secara rasa? Begini, orang kalau kholwat ini wusulnya pun nggak mungkin sekali, pasti berulang kali, bahkan durasinya kami sendiri itu kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau kholwat kepingin buru-buru wusul ya kayaknya nggak mungkin, karena proses kemelekatan yang dari akil balik itu sudah melekat keras, sehingga ya syarat untuk menghadap kepada Gusti Allah itu cuma disuruh dienolkan. Seperti bayi baru lahir, Idul Fitri, fitrah. Seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir dulu kami pemahamannya tidak punya dosa. Tidak tahunya bayi baru lahir itu tidak punya apa-apa, ilmu pun nggak punya, pengetahuan nggak punya, nol. Artinya kalau kita mau usul lewat kholwat, kepingin ketemu guru sejatinya masing-masing, jangan bawa-bawa apapun, nama apapun lah. Bayi itu belum punya nama, belum punya apa-apa, disuruh nol seperti bayi baru lahir. Kalau masih bingung lagi, kita di saat tidur itu punya apa? Ya, untuk berimajinasi, waktu kita tidur itu punya apa? Itu kan sama juga nol. Nggak tahu besok mau kemana, punya apa. Punya apapun sudah nol tidur. Jadi tidur itu adalah fotokopinya fana. Itulah. Kalau dalam bahasa Arabnya nur ala nur. Jadi begini. Ini ibaratnya Gusti Allah itu nur tertinggi. Kalau ada pasel atau hamba yang mau mendekatkan diri kepada Gusti Allah, tapi masih ada cahaya-cahaya. Nur itu begini loh. Kalau masih ada rekaman-rekaman nama, pencerahan-pencerahan, umpamanya Ahmad mau kholwat, tapi masih mengagumi sosok siapa saja masih dikagumi, Gusti Allah tidak akan nongol, tidak akan memvisualkan atau mewujudkan. Disuruh nol seperti bayi baru lahir atau di saat kita tidur nggak punya rekaman apa-apa.
Kalau masih punya rekaman apa-apa, tidak akan bertemu atau tidak akan usul. Nah, ini paling berat. Nah, ini yang sedikit ringan. Ringan artinya ya berat juga, ya ringan sebenarnya. Nah, kalau ini kan ditakut-takuti. Melihat segala, ya videonya sudah ada. Melihat pocong, melihat hantu, melihat apa saja yang ada di rekaman kita. Umpamanya rekaman kita pikirannya jelek, divisualkan jelek. Kalau rekaman kita bagus, divisualkan wujud bagus. Makanya ada yang wujud menakutkan, ada wujud yang berjubah. Itu jangan melihat kesananya, jangan melihat sosoknya, tapi kita kembali ke dalam diri kita. Ibaratnya kita lagi melihat cermin, ya. Orang khalwat itu ibarat lagi melihat cermin perjalanan kita. Makanya di sini kan banyak lewat kalimat-kalimat. Pikiran itu lewat, mikirin ini, mikirin utang, mikirin tetangga, mikirin sawah, toko, PT, perusahaan. Itu semua nempel, tentang kerja, semua nempel. Itu ibarat kita lagi ngajak. Makanya kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Niscaya, nah, niscaya kan mantap itu, pasti. Nah, itu. Jadi kita juga selalu kalau mempelajari ilmu-ilmu ma'rifat, ini dibaca, ini juga dibaca, mohon dibaca artinya. Al-Baqarah 115. Mohon ini dibaca artinya menurut negara masing-masing, menurut daerah masing-masing. Ya. Orang kalau sudah usul itu perilakunya itu kasih sayang. Kasih sayang itu juga luas. Ada, kalau ini kan visual, divisualkan, dikasih tahu. Kalau ini secara rasa, ini sebenarnya banyak para subscriber yang sudah usul secara rasa. Contoh, kalau kita memberi, ya kalimat memberi luas, memberi apa saja, ya yuk kita perhatikan, memberi apa saja kepada siapa saja dan kepada apa saja. Perhatikan, memberi apa saja kepada siapa saja dan kepada apa saja. Ini luas. Contoh ini, contoh harian, banyakkan ibu-ibu sering nyiram bunga di halaman rumah. Tuh, sering nyiram bunga. Kalau nyiram bunga sudah tidak ada pikiran pahala, kosong, ya nyiram aja udah. Itu tandanya orang sudah ahad. Ya. Memberi apa saja kepada siapa saja dan kepada apa saja. Kalau memberi luas, ya, memberi itu luas. Luas kalimatnya syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Syirat, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kalimatnya orang di situ. Berarti siapa saja, apa saja. Kalau kalimatnya begini, jalan yang lurus adalah jalan-jalan jalan-jalan manusia yang kau beri nikmat berbeda. Di sini kalimatnya jalan yang lurus adalah jalan orang-orang, bukan manusia. Berarti luas ini maknanya, ya. Makanya kami sampaikan memberi apa saja kepada siapa saja dan kepada apa saja, tanpa ada embel-embel pahala. Ya ngasih aja. Bagaimana cara menghilangkan agar seseorang memberi apa saja tanpa ada embel-embel pahala, mengerjakan apa saja tanpa embel-embel pahala?
surat Al-Anfalnya untuk melepas kemelekatan pemahaman tentang pahala. Ini Al-Baqarah 115-nya, di saat kita nyiram kembang atau nyiram bunga, yang disiram siapa, yang menyiram siapa, itu mulai rekaman pahala hangus. Nah, karena nanti ada kalimat ikhlas. Ikhlas itu sistemnya bukan cuma diucapkan, tapi prakteknya Al-Baqarah 115 akan ikhlas ini. Nanti dengan sendirinya rekaman pahala kehapus. Karena kalau memberi sesuatu apapun, konsep lama itu selalu dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Itu tidak akan bisa mengklirkan. Nah, orang kholwat lewat semedi, usul lewat kholwat, semedi, meditasi, uzlah, riyadhah, infirad, i'tikaf, kan disuruh nol, seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu nggak punya apa-apa, nggak ada rekaman pahala. Kalau kholwat masih merekam pahala, juga nggak bakalan ketemu. Kalau kholwat masih ada rekaman, pahala saya banyak, ibadah saya sudah banyak, nggak bakalan ketemu. Disuruh nol, hapus semua apapun yang sudah ada di jiwa kita. Jadi Al-Baqarah 115 diterapkan, dipraktekkan, bukan hanya diucapkan. Ya, ini saya sering berulang-ulang. Nanti setelah itu Al-Fatihah ayat 2. Kalau Al-Baqarah 115-nya sudah mengena, terbiasa tiap hari, Al-Fatihah ayat 2-nya pasti berlaku mengikuti. Ya bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan. Kemanapun kamu menghadap, mohon dibaca artinya, nanti pasti memuji yang ada. Apapun bentuknya yang dilihat, yang ada itu memuji, nggak bakalan mengolok-olok. Siapapun wujudnya, apapun bentuknya, kalau Al-Baqarah sudah mengena, sudah dipraktekkan, itu nanti praktek ke depannya, mengerjakannya. Jadi begini, Al-Baqarah 115 itu mengkarakterkan diri, memberi sifat, masuk ke dalam menjadi watak. Nah, setelah watak itu akan berproses memuji seluruh alam, termasuk isinya, bukan cuma diucapkan. Ya saya sudah sering contoh. Kalau kita mendawamkan atau menyuarakan kalimat makan tanpa ada rasa berpikir apa saja, kosong, makan, itu berarti ucap, tingkatan ucap. Berarti tingkatan kita masih berucap, level ucap. Tapi kalau sudah makan apa ya? Nyari di mana ya? Makan itu buat apa ya? Kalau sudah berpikir makan itu makan apa, untuk apa, makannya di mana, apa yang dimakan, itu berarti level kita itu level baca. Kalau sudah dikerjakan, sudah mengerjakan, itu namanya amal, mengamalkan kalimat makan. Lah kalau cuma makan, didawamkan berulang-ulang,
ya tidak kenyang-kenyang, tidak merasakan. Lah Al-Fatihah ayat 2 kalau cuma dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, ya nggak akan mengena, tidak akan berasa. Termasuk Al-Baqarah 115. Kalau cuma diucapkan ya nggak akan mengena, nggak akan ahad-ahad. Ya ini ya. Perilaku kasih sayang tanpa ada embel-embel pahala itu namanya orang sudah wusul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya begini, kita memberikan sesuatu apapun itu menurut kesanggupannya. Jadi jangan memaksakan diri memberi. Ada sunatullah. Kan ada orang usaha nggak punya uang, biasanya memberi tenaga, memberi senyum. Contoh, memberi makan ke semut itu kan ringan. Nggak mungkin orang, memberi makan ke semut ya susah. Nah kalau bulat cuma seempret atau sisa makanan, memberi makanan kepada ciptaannya Gusti Allah apa saja, itu kategori kasih sayang. Kita jangan lihat semutnya, jangan lihat kecoa, lihat tikus. Jangan, itu yang menciptakan siapa? Ciptaan kita saja. Ya, kita salah satu orang bisa pelukis lah, pelukis. Hasil lukisnya disobek-sobek. Yang lukis marah. Cicak itu hasil karyanya Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah. Jangan sembarangan. Jadi kita membunuh apapun itu ada sunatullah langit, sunatullah dunia. Jadi kalau sunatullah langit, kalau kamu masuk akal ada alasan, itu diterima. Sunatullah bumi, walaupun masuk akal ada yang tetap dihukum. Jadi kita harus bisa melihat sunatullah langit seperti apa, sunatullah bumi seperti apa, itu mau diluaskan. Ya, jadi kita belajar untuk selaras lah, belajar untuk menghormati sesama ciptaannya. Ya, jadi orang kalau sudah wusul itu perintah perilakunya kasih sayang terhadap siapapun dan terhadap apapun tanpa ada embel-embel pahala. Losdol artinya ikhlas. Kalau sudah ikhlas ya orang berperilaku kasih sayang kepada siapapun dan kepada apapun, ikhlas tanpa ada embel-embel pahala. Dengan sendirinya nanti juga divisualkan. Ya kalau perilaku kasih sayang baru setahun, apalagi kok baru sebulan loh, kok saya nggak lihat-lihat. Ya proses. Wong kholwat aja sampai 4 tahun, 5 tahun. Ya. Kan saya kepingin cepet, nanti ngeblank malah repot. Ya, jadi jangan minta instan. Ya, jangan minta instan, semua butuh proses. Jadi banyak para subscriber yang perilakunya perilaku wusul, nggak pernah tahu, tapi dia berkasih sayang. Banyak loh, kami sering nonton film itu, ada orang sayang sama anjing, dielus-elus, ada orang sayang sama kucing, ada orang sayang sama hewan-hewan yang lain. Orang kami sendiri pernah lihat di sini, ada anak kecil, TK aja belum. Ya. Dia sudah punya rasa kasihan sama semut. Dia memberi makan ke semut. Saya sampai, ya Allah Rabbi, engkau pinter. Anak kecil sekolah TK aja belum, sudah punya perhatian sama semut. Di saat dia lagi makan ada semut lewat, dia ngasih.
Lah itu kan tandanya atau Al-Qur'anul Qadim yang dicontohkan, yang ditandakan oleh Gusti Allah lewat anak kecil agar orang lain, orang tuanya melihat anakku perhatian sama semut. Sedangkan kadang kita tidak sadar sering marah-marah terhadap semut. Semut ciptaannya siapa? Ciptaan umpamanya ginilah, kita punya anak, anaknya dimarah-marahin sama tetangga, itu aja tidak terima. Itu semut ciptaannya siapa? Makanya belajar berkasih sayang. Dengan sendirinya nanti divisualkan. Guru sejati itu nongol sendiri, nggak pakai holwat, nggak pakai semedi. Cuman kadang-kadang banyak para subscriber di saat lagi duduk tafakur itu duduk kadang ya sama ada yang laki-laki sambil rokok, tahu-tahu ada seakan-akan ada yang lewat. Lah pas seakan-akan ada yang lewat, jangan berpikir oh itu Mbah Kakung, oh itu buyut saya lewat, jangan. Ana inda dzoni abdibi, ya ingat, ana inda dzoni abdibi. Saya ulangi lagi, ana inda dzoni abdibi, yang artinya aku mengikuti prasangka hambaku. Ini artinya kalau seseorang sudah berkasih sayang bertahun-tahun terhadap apa saja dan siapa saja, terus pas lagi duduk ada yang lewat, di sini nyangka, oh itu buyut, ya sudah dijadikan rupa buyutnya, rupa kakeknya. Tapi kalau ana inda dzoni abdi langsung mengenal, wah itu guru sejatiku. Itu ana inda dzoni abdi, kita jangan menyangka yang lain-lain. Oh itu la maujuda illallah, kemanapun kamu menghadap. Ingat ya, itu. Jadi kalimat yang lewat, bentuk apa saja, siapa saja, kita jangan terpancing wujud rupanya, sosoknya. Kita harus la maujuda illallah, tidak ada yang wujud apapun kecuali wujudnya Gusti Allah. Al-Baqarah 115 jawabannya. Ya, Al-Baqarah 115 jawabannya. Jadi kita sering ana indal dzoni abdi, jangan berprasangka yang lain-lain. Prasangkalah prasangka ahad. Kalau sudah prasangka ahad, prasangka itu menjadi buah kasih sayang kepada siapa saja dan kepada apa saja. Ya mungkin bagi para subscriber yang baru mengikuti, mohon simak video-video yang lainnya. Ketik Janggiri Channel, nanti di samping kiri ya, itu ada tulisan kelola video. Langsung tunjuk, klik, nanti scroll ke bawah, ditunjuk ya. Tunjuk itu klik lah. Nah itu nanti banyak. Kalau kami ditanya Pak Jam yang ini, kalau judul videonya apa ya, kami lupa karena sudah 420-an lebih. Jadi mohon maaf karena kami sendiri juga banyak keperluan atau ya bahasa ininya sibuk. Jadi mohon ya diketik Janggiri Channel, pas beranda itu kelola video, klik, itu nanti banyak ke bawah. Banyak itu, pelan-pelan pilih. Kalau ditanya judulnya apa ya banyak banget. Ya, intinya kami memberi pencerahan bersama-sama, luaskan bersama-sama. Sistem sahabat yang datang kemari juga sistemnya sahabat, nggak ada sistem guru dan murid, nggak ada sistem kiai dan santri, yang ada sistem Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem sahabat, agar gampang kewedar, agar gampang terjabarkan, agar mudah terluaskan, karena sistemnya bersama-sama. Kalau dijabarkan oleh kami, ya kami juga bukan guru, ya pasti kekurangan ilmu. Tapi kalau menjabarkannya bersama-sama, pasti ketemu. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih. Nanti kalau kurang luas, mohon Mas, video ini sudah banyak ya.
judul-judul tentang kholwat, uzlah, riyadhah sudah sangat banyak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.